atau berdagang nih, kadang aku juga pernah berdagang. Nah, suka bingung nih, suka takut salah kalau misalnya ngasih harga. Nah, ini aku mau tanyain ke Habib Usman nih, Bib. Bicara soal berdagang seperti Rasulullah juga berdagang kan ya. Betul. Nah, aku nih misalnya menentukan harga dalam sudut pandang Islam nih bagaimana sih yang baik? Kalau misalnya kita nggak ngambil untung ya juga kita rugi, namanya berdagang kita cari untung kan. Tapi kalau kita ngambil untung kegedean juga takutnya zolim. Nah ini bagaimana nih cara menetapkan harga dalam transaksi jual beli dan apakah ada batasan yang diperbolehkan dan diharamkan dalam mengambil keuntungan nih dalam Islam? Mohon penjelasannya Habib silakan. Afwan saja, afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Thumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita dan juga bisa mengamalkan untuk diri kita, untuk suami kita, istri kita, anak-anak kita sehingga mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Islam tidak pernah membatasi keuntungan. Keuntungan bisa banyak dan juga bisa sedikit kecuali sudah ada batasan harga tertentu di dalam pasaran tersebut. Misalkan ada yang jual beras, pasarannya sekian. Ada yang jual minyak sayur ataupun ini dan lain sebagainya, harganya sekian. Itu tidak boleh dinaikkan terlampau tinggi di daerah-daerah tertentu. Harus mengikuti pasaran yang ada. Dan juga tidak boleh menipu ataupun mengelabuhinya. Dan juga kalau barang tersebut tidak ada standar harganya, boleh mengambil keuntungan yang besar. Dan juga banyak cerita sahabat Nabi besar Muhammad SAW yang dimana pernah disuruh sama Rasulullah untuk membeli kurban kambing. Yang dimana sahabat itu jalan, dikasih duit sama Rasulullah 1 dinar. Uang 1 dinar ini dipakai oleh sahabat tersebut dibeli 2 ekor kambing. Dicari yang murah. Yang satu harganya setengah dinar, yang satu setengah dinar. Akhirnya dia mendapatkan 2 ekor kambing. Dan akhirnya dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku mendapatkan 1 dinar dan juga 1 ekor kambing. Karena apa? Kambing yang satu ternyata dijual dengan harga 1 dinar. Jadi mempunyai keuntungan. Sehingga Rasulullah SAW mendoakan. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan ridwan Allah Subhanahu wa taala. Ini dagang yang benar. Dan juga Jubair bin Awam pernah membeli tanah di kota suci Madinah. Yang dimana dia beli tanah tersebut pada zaman dulu. Dia membeli kurang lebih dengan harga 170.000 dinar. Ketika Zubair bin Awam meninggal, anak beliau yang bernama Abdullah bin Zubair bin Awam, yang dimana anak tersebut menjualkan tanah tersebut dengan harga 1,6 juta dinar. Masya Allah. Itu berapa kali lipat? Mungkin bisa sampai 1.000 kali lipat. 1.000 kali lipat, jauh banget. Gak jadi masalah, kenapa? Itu bitijarah, itu berdagang dan juga mempunyai ada ketentuan harga yang dimana dia jualkan. Oleh karena itu, seorang yang beriman dan juga dia mengerti dan memahamin, ada dagang yang benar, ada dagang yang tidak baik. Kalau misalkan harga di pasaran, misalkan beras harganya misalkan 10.000 1 kilonya. Karena ada di daerah, dijualnya sampai 80.000. Waduh. Nah, ini nggak benar, karena harus sesuai dengan harga, karena ini kebutuhan pokok. Betul. Ada juga misalkan dia jual bensin. Pasaran di sini harga bensinnya cuma 10.000 1 liternya. 1 liter. Nah ketika ada di daerah karena susah dan sulit dan lain sebagainya, diapin sampai 10 kali lipat, itu nggak boleh juga. Betul. Untung boleh sedikit, seorang yang beriman hendaknya tidak mempersulit mukmin yang lainnya di dalam perdagangan. Dan juga tidak boleh mengelabui orang yang miskin ataupun menipu mereka dengan penjualan tersebut dengan harga yang sangat tinggi dan dinaikkan lagi lebih tingginya. Dan ingat, bagi setiap pedagang selayaknya dia mengingat sabda Nabi besar Muhammad SAW mendoakan, Rasulullah mendoakan orang-orang yang memudahkan saudaranya ketika di dalam berdagang. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza tada. Jelas Rasulullah mendoakan semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual dagangannya, dipermudah di dalam perdagangannya, ketika membeli dan ketika menunaikan utangnya. Maka ini adalah doanya baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alamin, Masya Allah. Nah ini ada sesuatu yang pengen banget aku tanyain dari dulu nih. Katanya kalau misalnya jual beli itu harus ada akadnya nih. Benar nggak sih Ustadz Syam? Kalau misalnya kita berdagang nih harus ada akadnya. Dan prakteknya gimana sih? Langsung aja biar aku tuh bisa tahu nih akadnya dalam jual beli gimana. Saya terima penjualannya. Waduh, itu kayak akad kita mau nikah ya. Mobil nikahan. Ya, mobil ini Latihan, dengan harga ini dan ini. Gitu ya? Nantilah habis inilah. Oh, habis ini ya. Waduh, aku jadi penasaran banget nih. Baik jamaah, setelah ini kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai tema kita hari ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.